Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rosi, anak-anak solih-solihah, pada mata pelajaran PKLH Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bab 5. Kali ini akan membahas mengenai potensi wisata Kota Balikpapan. Kompetensi dasar KD 3.6 menganalisis potensi lingkungan wisata Kota Balikpapan, dan KD 4.6 menyajikan hasil analisis potensi lingkungan wisata Kota Balikpapan. Pada bab 5 ini ada 3 materi pembahasan ya anak-anak. Yang pertama, identifikasi potensi wisata. Yang kedua, manfaat objek wisata bagi daerah. Dan yang ketiga adalah melestarikan potensi wisata melalui slogan Balikpapan Beriman. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi potensi wisata. Apa itu potensi wisata anak-anak? Potensi wisata adalah segala sesuatu, baik sarana maupun prasarana, yang menjadi daya tarik dari suatu tempat. Sedangkan tempat wisata yang dikunjungi disebut objek wisata. Balikpapan diantaranya ada 2 objek wisata yang dapat dikunjungi. Yang pertama, objek wisata sejarah, dan yang kedua, objek wisata alam. Wisata sejarah adalah kegiatan perjalanan untuk menambah pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu di alam terbuka untuk tujuan rekreasi. Anak-anak yang soleh dan soleha, Ibu Rosi yakin kalian tentunya sudah sering ya pergi ke objek-objek wisata yang ada di Balikpapan. Tapi kali ini Ibu Rosi ingin kembali mengajak kalian untuk berkeliling objek-objek wisata yang ada di Balikpapan tersebut. Yuk kita mulai keliling dengan mengunjungi objek wisata sejarah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di objek wisata sejarah yang pertama, yaitu Museum Rumah Panggung. Museum Rumah Panggung ini terletak di Jalan Dahor, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat. Museum Rumah Panggung ini memiliki rangka rumah yang kokoh terbuat dari kayu ulin yang tebal dan memiliki 4 kamar. Berfungsi sebagai museum tempat menyediakan informasi tentang sejarah Kota Balikpapan. Museum sejarah di Balikpapan tak banyak diketahui, namun salah satu di antaranya yang cukup menonjol adalah Museum Dahor Heritage. Berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, bangunan museum yang tak lain merupakan cagar budaya Rumah Panggung berada di lokasi terbatas milik PT Pertamina. Meski yang ditampilkan museum ini adalah benda-benda yang melatar belakangi sejarah Balikpapan yang konon sudah berusia 121 tahun, museum ini sendiri berdiri sejak 2016 silam. Mulanya inisiatif komunitas sejarah lantas menjalin kerjasama dengan Pertamina yang kemudian mengizinkan dari 9 bangunan rumah panggung di wilayah terbatasnya untuk dijadikan bangunan museum, salah satu di antaranya menampilkan benda-benda unik bersejarah, foto-foto yang mewarnai perjalanan Kota Balikpapan dari waktu ke waktu, hingga benda otentik seperti radio dan telepon rumah klasik, guci, dan beragam hal lainnya. Tak sedikit juga warga Balikpapan yang berniat menyumbangkan koleksi-koleksi benda bersejarah Balikpapan untuk dikelola Museum Dahor Heritage. Sayangnya, kekurangan fasilitas penunjang diantaranya etalase guna memajang sumbangan sejarah dari warga, baik juga rak, membuat koleksi-koleksi berharga itu ditolak pengelola untuk disimpan dan ditampilkan. Padahal dalam sebulan kunjungan wisatawan ke Museum Dahor Heritage bukan tidak sedikit, yakni rata-rata 300 pengunjung sebulan atau 10 orang per hari. Sekarang kita sudah sampai di objek wisata sejarah yang kedua.
yaitu Museum Kodam Mula Warman yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Deretan peristiwa yang terjadi pada masa Perang Kemerdekaan dapat terlihat di museum melalui foto-foto, miniatur-miniatur perang, koleksi senjata, bahkan film dokumenternya. Selanjutnya kita telah sampai di objek wisata sejarah berikutnya, yaitu Montpera atau Monumen Perjuangan Rakyat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Montpera ini memperlihatkan bagaimana perjuangan masyarakat Balikpapan melawan penjajah dengan hanya mengandalkan senjata tradisionalnya. Montpera ini terwujud dalam bentuk patung 3 orang pejuang dengan pakaian khas daerah dan senjata tradisional di tangan, berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya kita sudah berada di Tugu Australia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman dekat dengan Rumah Sakit Pertamina. Di Tugu Australia ini kita dapat melihat terdapat sebuah pahatan plakat tembaga yang menceritakan sejarah berdirinya tugu tersebut. Di lokasi ini pernah terjadi pertempuran sengit antara pasukan aliansi untuk merebut kekuasaan Jepang yang mengakibatkan pasukan aliansi kehilangan 270 tentaranya. Selanjutnya ada Tugu Perdamaian. Tugu Perdamaian ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 13 nomor 3, Kecamatan Balikpapan Utara. Tugu Perdamaian ini dibangun untuk mengenang para tentara Jepang, Indonesia, dan Australia yang gugur pada Perang Dunia Kedua. Dunia Kedua, tentara Jepang itu pernah beristirahat di tempat ini untuk melanjutkan perjalanannya ke Samarinda. Setelah itu, tugu ini tuh dikatakan bersejarah juga karena di tugu ini terdapat tulisan kanji yang menandakan perdamaian dan persahabatan untuk mengenang orang Jepang, Indonesia, Australia yang gugur di daerah Balikpapan semasa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita menuju objek wisata sejarah
Meriam Jepang yang terletak di kawasan Asrama Bukit, Kelurahan Kampung Baru Ulu, Sidodadi. Meriam Jepang ini berada di atas puncak bukit kota Balikpapan. Menurut cerita masyarakat sekitar, moncong meriam yang tepat menghadap ke laut memudahkan Jepang melawan musuh pada kala itu. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang memasuki kota Balikpapan. Inilah salah satu bukti tentara Jepang menduduki kota Balikpapan. Objek wisata sejarah di Balikpapan yang terakhir akan kita kunjungi kali ini yaitu Bunker Jepang yang terletak di perumahan TNI Barak Prajurit Batalion Infanteri Yonif 600 Raider Manggar, Balikpapan Timur. Bunker ini dibangun oleh Jepang dengan maksud untuk mengantisipasi perang nuklir. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan berkeliling objek wisata di Balikpapan, objek wisata alam. Yang pertama ada Kebun Raya Balikpapan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 15 Karangjoang. Yang kedua ada Caribbean Islands Waterpark yang terletak di perumahan Balikpapan Regensi, Jalan Kolonel S. Yos Sudarso, Kecamatan Balikpapan Selatan. Yang ketiga ada Pantai Polda atau Kemala Beach yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Yang keempat ada konservasi beruang madu yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 23 Karangjoang, Balikpapan Utara. Yang kelima, kita menuju objek wisata alam Pantai Manggar yang terletak di Jalan Pantai Manggar Segarasari, Manggar Baru, Balikpapan Timur. Selanjutnya, objek wisata alam yang terakhir akan kita kunjungi kali ini adalah Pantai Lamaru yang terletak di Jalan Mula Warman, Desa Tritip, Balikpapan Timur. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa objek wisata di Balikpapan yang dapat kita kunjungi ya, walaupun masih banyak sekali tempat objek wisata yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua di bab 5 ini, yaitu manfaat objek wisata bagi daerah.
Dengan adanya objek-objek wisata tersebut akan memberikan keuntungan. Yang pertama, daerah di sekitar objek wisata menjadi ramai. Yang kedua, peningkatan sektor ekonomi bagi penduduk setempat dari berdagang di tempat wisata. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Dan yang keempat, mendapat perhatian dari pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana di tempat wisata. Yang kelima, daerah tersebut menjadi pusat perhatian. Yang keenam, menambah wawasan bagi penduduk setempat saat berinteraksi dengan wisatawan. Dan yang ketujuh, keuntungannya adalah menambah pendapatan bagi pemerintah daerah tentunya ya anak-anak. Selain adanya keuntungan, terdapat juga kerugian dari adanya objek wisata tersebut. Di antaranya, yang pertama, jika objek wisata tidak dijaga dan dipelihara, dapat terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh negatif pada sektor sosial budaya bagi penduduk setempat dari para wisatawan yang datang. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga pada bab 5 ini, yaitu melestarikan potensi wisata melalui slogan Balikpapan Beriman. Anak-anak, kalian tentunya tahu ya, slogan Beriman singkatan dari bersih, indah, aman, dan nyaman, yang bermakna yang pertama, bersih. Tempat wisata harus selalu bersih, baik sarana, prasarana maupun fasilitas lainnya yang tersedia harus tetap terjaga kebersihannya. Tempat wisata harus menyediakan tempat-tempat sampah dan tenaga kebersihan yang memadai. Kita pun sebagai wisatawan harus turut serta menjaga kebersihan di tempat wisata yang kita kunjungi. Kemudian yang kedua yaitu indah. Tempat wisata dikatakan indah apabila diatur dan tertata dengan rapi. Misalnya, letak, bentuk, dan warna bangunan disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pemerintah juga berupaya untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dapat menambah keindahan tempat wisata tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah aman. Keamanan adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh wisatawan saat berkunjung. Tempat wisata haruslah menyediakan petugas keamanan. Kerjasama dan peran penduduk setempat juga sangat diperlukan agar memberikan rasa aman kepada para wisatawan yang datang. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu nyaman. Setelah ketiga unsur tadi terpenuhi, maka rasa nyaman akan timbul dengan sendirinya. Sebenarnya kenyamanan itu sendiri sangat sulit untuk diartikan karena berhubungan dengan perasaan dan situasi tertentu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atas kenyamanan tersebut, maka pemerintah daerah Balikpapan berusaha dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan slogan Kota Balikpapan Beriman. Peran serta masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda ya anak-anak, tentunya sangatlah diperlukan. Selanjutnya kalian kerjakan tugas berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan objek wisata sejarah, objek wisata alam, dan wisatawan. Yang kedua, potensi wisata sejarah apa saja yang terdapat di Kota Balikpapan. Yang ketiga, potensi wisata alam apa saja yang terdapat di Kota Balikpapan. Kemudian yang keempat, usaha apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah agar wisatawan merasa nyaman di tempat wisata. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan makna slogan Kota Balikpapan Beriman dan hubungannya dengan melestarikan potensi wisata di Kota Balikpapan. Selesai sudah materi PKLH bab 5 kali ini anak-anak. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.